tuh bilang. Iya, sik lagi gabung aku. Kan mau ki telu sih gak encen kok. Yang sudah di room, silakan presensi ulang Dek di kolom chat ya, sambil nunggu yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi, semangat Pancasila ya. Libur-libur tetap harus belajar gitu ya.
Oke, Dek. Tadi materi yang sudah Bu Amel share kita bicarain tentang apa sih? Karbohidrat. Oke, kita bicara tentang karbohidrat. Nah, tadi Bu Amel juga sudah sempat share soal. Kita pada room meeting ini kita akan review pengetahuan kalian gitu ya. Sudah sampai di mana tadi memahami apa yang sudah Bu Amel jelaskan melalui video gitu ya. Baiklah. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat di kemudian hari. Berdoa dengan sikap sempurna, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, di sini 36 anak ya, yang absen ada 50. Ada yang double nggak berdua? Sendiri-sendiri semua ya? Oke, nanti Bu Amel cek di itu ya. Yang belum presensi silakan presensi deh ya. Presensi ulang di kolom chat. Nanti Bu Amel mau cek soalnya. Oke, saya share screen. Oke, ini kita akan mulai untuk masuk ke review tentang karbohidrat ya. Jadi secara garis besar di 5 video yang kalian pelajari, kalian sudah mengetahui komponen penyusun karbohidrat itu apa saja ya. Kemudian bagaimana cara menggambarkan karbohidrat, ada 3 bentuk gitu ya. Kemudian kalian juga diajari tentang jenis-jenis karbohidrat, mulai dari karbohidrat yang paling sederhana sampai karbohidrat yang paling kompleks gitu ya, baik dari struktur kimianya maupun dari manfaatnya. Nah, kenapa sih di farmasi diajarin? Karena kalau beda struktur gitu ya, struktur karbohidratnya berbeda walaupun dia sama-sama karbohidrat, maka nanti sifatnya pun akan berbeda, tingkat kemanisannya pun akan berbeda seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung saja ke soal pertama. Nah, apa jawabannya, Dek? Karbohidrat adalah molekul-molekul yang mengandung gugus-gugus berikut ini, kecuali klorida. Kecuali klorida. Oke, apa buktinya? ABC benar. ABC benar. Buktinya kita lihat ya. Ini Bu Amel kasih contoh ya untuk yang molekulnya di layar sebelah kanan kalian. Lihat. Polihidroksida. Hidroksida itu rumus umumnya adalah OH. Ya. Poli itu artinya apa? Banyak. Banyak. Berarti dia dalam struktur molekul karbohidrat pasti dia banyak OH. Ya apa ya? Ya, ada banyak OH-nya, berarti benar. Ya. Kemudian lihat, oh karbohidrat ada aldehidnya enggak? Pada struktur yang ini aldehidanya ada enggak? Aldehida yang kayak apa sih? Kata Bu Ica, ingat enggak? C O H. Ini adalah aldehid. Ya, aldehid atau bisa digambarkan COH seperti ini. Ya, jadi mana aja boleh, ini namanya aldehid. Kita lihat di struktur. Untuk yang contoh, aldehidnya yang ini kan? Ya, ini juga aldehid ya. Ini juga. Ini juga aldehid. Nah, ya. Karbohidrat yang gugusnya ada aldehidnya disebut apa, Dek? Aldosa. Yes. Aldosa. Ya. Jadi aldosa itu apa? Oh, karbohidrat yang gugus fungsionalnya mengandung aldehida atau mengandung aldehid. Nah, kalau keton, rumus keton apa? Masih ingat nggak? COR. Ini keton ya. Nah, kalau karbohidratnya mengandung keton, gitu ya, maka namanya apa? Ketosa. Oke, ketosa. Ya. Jadi aldosa dan ketosa itu kita melihat dari gugus aktif yang ada di dalam si karbohidrat. Contoh misalkan di sini, ya, misalkan CH2OH, terus di sini C lalu O, ya, terus COH, H, ya, lalu ada C lagi, ada OH, ada H, kemudian CH2OH. Perhatikan pada molekul yang ini, ya. Di sini jelas dia karbohidrat, ya, karena ada apa? Ada polihidroksidanya, ya, minimal 3 deh, ya. Nah, tapi kita lihat kalau dia masuknya aldosa atau ketosa lihat di sini. Nah, ini kan gugus keton ya.
Ini R1-nya, ya, yang ke sini dia sebagai R2-nya. Ya, maka jenis karbohidrat yang kalau kalian temui dalam bentuknya seperti ini, maka tadi namanya apa? Ketosa. Bisa dipahami untuk di sini? Membedakan aldosa dan ketosa bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silahkan. Kalau mau di SS, Bu Amel mau clear. Sudah? Bu Amel lanjut ya. Karena beberapa soal yang Bu Amel share ini adalah calon soal untuk UAS besok ya. Bu Amel nggak tahu nanti mana yang Bu Amel keluarin. Ya. Oke, terus kita lanjut. Nomor 2. Tadi di pembahasan kita pasti muncul sebutan kiral. Karena kiral itu kaitannya sama sudut putar, gitu ya, sudut putar terhadap karbohidrat. Nah, pertanyaan untuk soal nomor 2, pertanyaan paling mendasar, C kiral. Senyawa yang berikut ini yang membentuk C kiral yang mana, Dek? 1, 2, 3, 4, atau 5? C kiral itu yang kayak apa sih, sayang? Yang cabangnya beda semua, Bu. Oke, yang cabangnya beda semua. Jadi kalau kalian ingat, C nomor atomnya kan 6. Ya, berarti kulit K berapa? 2, kemudian kulit L-nya 4. Nah, artinya apa? Kalau dia mau stabil, dia butuh berapa elektron? 4 elektron supaya dia oktet ya. Nah, sekarang kita gambarkan Lewisnya. Berarti kan C itu punya 4 elektron yang siap nanti menerima 1 elektron. Atau yang kita katakan C itu punya 4 tangan. Ya, bisa mengikat R1, R2, R3, dan R4. Nah, kaitannya sama C kiral tadi benar gitu ya. 4-4-nya berarti bagaimana? Harus berbeda. Artinya apa? R1 tidak boleh sama dengan R2, tidak boleh sama dengan R3, tidak boleh sama dengan R4. Artinya semuanya harus berbeda. Kalau semuanya beda, maka boleh kita kasih simbol bintang di C-nya. Ya, simbol bintang ini ada maknanya apa itu? C kiral ya. Berarti C kiral adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, jadi ini adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, nomor 1. Kiral atau tidak? Tidak. Nah, ini semua sama ya. Semua kan simetris ya. Jadi kalau kayak gini ini tidak. Oke, nomor 2. Kiral. Nah, R1-nya OH, yang ini CH3, beda ya. Ini H, kemudian ini N2O ya. Jadi ini pasti kiral, kasih tanda di sini. Nomor 2, oke. Nomor 3, kiral atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Oke. Ada yang sama. Ya, ini ada yang sama, berarti ini bukan kiral. Oke. Yang nomor 4. Kiral. Br, Cl, F, dan H. Berarti ini kita kasih kiral. Oke. Nomor 5. Tidak. Ya, sama ya, karena ada 2 yang sama. Berarti kalau kayak gitu jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4. Bisa dipahami untuk cek kiral? Bisa. Bisa ya, karena nanti dalam bentuk strukturnya kita akan melihat cek kiral dari si gugus karbohidratnya. Ya, jadi kalau cek kiral ini dia bisa mengalami apa? Perputarannya atau rotasi. Ya, ini yang bisa kita amati dengan alat gitu ya, namanya polarisator. Polarisator ya. Jadi bisa kita, jadi kalau ada alat jadi kayak mikroskop alatnya gitu ya. Kalau di sini kita taruh karbohidrat, kita bisa lihat arah putarnya. Kalau dia putar ke kanan itu kita sebut nanti apa gitu ya. Kalau dia putar ke kiri nanti jenis karbohidratnya apa. Ya, jadi kalian harus paham tentang C kiral. Oke, sudah di SS, Mbak Mel mau clear? Sudah? Sudah, Bu. Oke, lanjut. Berikut ini yang merupakan golongan aldoheksosa.
Aldoheksosa. Apa makna aldoheksosa, Dek? Mengandung gugus fungsi aldehid dan Oke. C-nya bersama 6. Oke, betul. Ada aldehidnya dari kata aldo ya. Kemudian kita lihat di sini ada heksosa. Heksosa itu kan heksa artinya 6. Berarti ada 6 atom C di gugus karbohidratnya. Oke, sekarang kita lihat yang A dulu. Sekalian kita bahas ya. Yang A, Dek. Ada berapa atom C? 1, 4. 2, 3, 4. Kalau 4 atom C-nya, maka karbohidratnya apa? Tetrasa. Tetrosa. Ya, gugusnya apa? Aldehid apa keton? Aldehid. Aldehid. Berarti dia harusnya namanya apa? Aldotetrosa. Bisa? Oke, sekarang yang B yuk. Ada berapa atom C? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 namanya apa? Pentosa. Oke, pentosa. Aldehid apa keton? Aldehid. Aldehid. Oke, hati-hati. Ini aldehid ya. Betul. Ya, aldehid loh. Ya, ini kan sebenarnya kalau digambarkan ada C-nya. Ya enggak? Ingat, di setiap titik itu sebenarnya ada C-nya. Ya, jadi dia nggak keton. Ya, dia aldehid karena COH. Nah, jadi hati-hati dengan, masih diingat lagi ya struktur rumput. Bapak dulu awal-awal sekali masuk kimia organik sudah menjelaskan tentang struktur rumput. Berarti dia namanya adalah apa? Aldopentosa. Oke, yuk yang C. Ada berapa atom C? 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, jelas berarti dia heksosa. Oke, aldo atau keton? Oke, aldo berarti namanya adalah aldoheksosa. Berarti jelas jawabannya C ya? Kan pertanyaannya aldoheksosa. Oke. Sekarang yang D. Yang D ini namanya apa, Dek? Itu heksosa. Itu heksosa. Hepto. Oke, ada berapa atom C? 6. 6. 1. Ingat di sini ya, kalau dia tidak ditulis bukan berarti dia nggak ada atom C ya. Ya, setiap percabangan itu pasti ada atom C. Berarti ini 2, ya, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan 5 ya, tapi ada 6 gitu ya. Berarti jawabannya apa ini? Pasti heksosa. Ya, ketoheksosa. Ini ketonnya ya. Ketonnya ini ya. Ini adalah keton, maka namanya adalah ketoheksosa. Bisa? Ada yang masih bingung? Jelas, Dek? Jelas, Bu. Oke. Alhamdulillah. Ya, jadi Bamba ulangi. Hitung jumlah C-nya gitu ya. Maka nanti diikuti dulu nama belakangnya. Baru kalian lihat gugusnya apa, itu nama depannya apa. Ya. Oke, Bamba clear. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, yes. Pernyataan berikut ini yang sesuai untuk gambar berikut. Ada molekul A, ada molekul B. Coba kita lihat pernyataan yang A. Ya, caranya gitu ngelihat pernyataannya. Molekul A dan B adalah golongan ketosa. Betul atau salah? Salah. Harusnya dia apa? Aldehid. Aldehid ya, karena dia mengandung aldehid ya, ini aldehid ya. Maka dia harusnya golongan aldosa. Bisa? Oke. Molekul A dan B merupakan golongan aldoheptosa. Betul atau salah?
Salah. Salah. Harusnya apa? Harusnya apa? Exos. Hexosa. Hektosa. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 kan hekso ya. Berarti harusnya ini adalah aldeheksosa. Oke, berarti B salah. Oke, C dan D serupa tapi tak sama. Kaitannya sama D dan L. D itu kepanjangan apa, Dek? L itu apa sih? Dextrosa sama levosa. Yes, dextrosa sama levosa atau dextra rotation gitu ya, dan levo rotation. Artinya apa? Oh, dia bisa berputar. Kalau dia bisa memutar bidang polarisasi ke kanan, ya, maka jenis karbohidratnya adalah jenis karbohidrat dextro. Ya, tapi kalau dia memutar bidang polarisasinya ke kiri, ya, maka kita katakan dia levo. Nah, ini kaitannya adalah sama keberadaan C kiralnya. Wama akan contohkan satu. Kita ikuti tipsnya ya di situ ya. Perhatikan gugus. Jadi kalau kita mau menentukan D dan L, tahap pertama adalah kalian kenali dulu dari struktur karbohidratnya itu gugus keton dan aldehidnya di mana. Contoh molekul yang A. Ya. Gugusnya kan aldehid. Di sini ya. Di sini aldehid ya. Kemudian kita lihat. Ya, berikutnya perhatikan atom C kiral. C2 kiral nggak? Kiral nggak? Kiral. Kiral ya, karena ini beda semua ya. Ini besar. Oke. C3 kiral nggak? Kiral. Kiral. C4? Kiral. Kiral juga. C5? Kiral. Kiral. C6? Kiral. Nah, kiral apa enggak? Ini kalau dijabarin gimana sih, Dek? Kan gini toh. Ini yang C ke atas ya. Ini C, kemudian mengikat. Hanya ada 2 ya. Ada 2H, kemudian OH. Ini kalau dijabarin tuh seperti ini. Ya. Kemudian ini molekul yang besarnya. Yang di sini tuh molekul yang besar di sini. Oke, kalau lihat seperti ini, kiral atau enggak? Enggak. Enggak kiral, karena dia ada 2 atom H. Artinya ada 2 R yang sama. Ya, oke. Berikutnya, C kiralnya sudah kita tentukan. Kemudian di sini ada tipsnya. Fokus pada kiral yang paling jauh dari gugus fungsi. Berarti C2, C3, C4, apa C5? Yang paling jauh. C5. Berarti fokus kalian adalah di sini. Ya, fokusnya adalah di C yang paling jauh, C kiral yang paling jauh dari gugus fungsionalnya. Oke. Sekarang berikutnya adalah perhatikan, kalau OH-nya ada di kanan maka dia jenis karbohidrat D, sedangkan kalau di kiri dia jenis karbohidrat L. Kalau kayak gitu kita lihat OH-nya ada di mana? Kanan. Oke, OH-nya ada di kanan. Berarti kalau kayak gitu molekul A itu jenis karbohidrat apa? D. D. Ya, berarti tadi kan sudah tahu dia tadi aldosa. Oh, berarti kalau kayak gitu dia pasti apa? D, aldeheksosa. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, sekarang molekul B. Kalian tentukan sendiri. Caranya bagaimana tadi? Ini kan kiral ya. Ini kiral. Cara kedua ya. Ini kiral. Ini kiral. Ini kiral. Kemudian cari gugus paling jauh. Berarti yang ini. Ya enggak? Ya kan? Terus sekarang OH-nya ada di kiri apa di kanan? Kiri. Kiri. Berarti jenisnya apa? L. L. Ya, berarti namanya L. Aldehektosa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? C. C. Ya, jadi Bamba ulangi. Kalau ada pertanyaan D dan L gitu ya, maka pertama kali kalian tentukan dulu gugus fungsionalnya posisinya di mana. Ya. Kemudian analisis gitu ya. Analisis di CC-nya ini mana aja yang kiral. Ya.
Kemudian kalian fokus pada C chiral yang paling jauh dari gugus fungsional. Kalau OH-nya ada di kanan maka dia dextro, ya. Tapi kalau dia ada di kiri maka namanya dia adalah levo. Seperti itu ya. Kaitannya apa? Kaitannya kalau dextro pasti dia akan memutar bidang polarisasinya ke arah kanan. Jadi kalau pakai polarisator, kalian bisa lihat tuh pergerakannya. Oh, dia ke kanan. Ya. Sedangkan kalau dia perputaran bidang polarisasinya ke kiri, berarti dia levo. Jadi ini bisa diamati langsung. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk D dan L? Jadi lebih jelas sekarang? Oke. Belum ada, Bu. Oke, sip. Bu Amel clear ya? Sudah? Oke. Bu Amel lanjut dulu. Soal kelima. Nah, ini adalah soal kelima. Perhatikan struktur berikut yang merupakan isomer cis. Oke, isomer cis itu yang kayak apa sih? Cis. Ada cis pasti ada Trans. cis dan trans ya, bukan cis dan bro ya. Jadi ada cis. Kalau kalian ingat Bu Ica pasti sudah pernah menyampaikan di alkena. Ya, misalkan di sini ada ikatan rangkap C, kemudian di sini ada R1, R2 ya. Kemudian di sini ada R3, ini ada R4. Contoh seperti ini. Ya. Kita mengatakan kalau dia cis atau trans kan tergantung dengan apa? Molekul, ya, molekul atau R atau gugus gitu ya. Yang ukurannya besar. Jadi contoh, Muhammad share papan tulis dulu. Ya, stop share dulu. Sudah kelihatan, Dek? Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Berubah papan tulis? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita ingat lagi. Ada cis, ada trans. Misal Bu Amel punya alkena seperti ini. Ya, ada CH3, di sini ada H, ada CH3, di sini ada H, oke, ada dua molekul, ada molekul A dan ada molekul B. Ya, mari kita ingat kembali, ya. Nah, di sini kita fokuskan adalah, ya, kalau misalkan ini kita tarik bidang, ya, ini adalah bidang datarnya. Seperti ini ya, Dek ya. Oke, kemudian ini kita tarik juga, ini garis hayal ya. Ini kita garis hayal. Sekarang kita fokus, ya. Antara CH3 dengan CH yang sisi kiri, ya, itu besaran molekul yang mana, Dek? Yang H atau yang CH3? Gedean yang mana molekulnya? Atom H, nomor atom 1. Yes, besaran yang mana? Yang CH3. Ya, karena kan massa molekulnya lebih besar ini. Ya. Ini kemudian kita lihat, kalau yang di A, yang di kanan. Besaran yang mana? Sama ya. CH3. Nah, kalau molekul besarnya itu pada satu bidang, lihat, ini kan dia di atas semua ya. Pada satu bidang, maka kita sebutnya dia apa? Isomer cis. Ya, jadi kalau dia satu bidang, ya, maka dia kita sebut dengan isomer cis. Sekarang kita lihat, ya. Kalau yang di sini kirinya CH3-nya ada di bawah. Ya. Sementara yang sebelah kanan CH3-nya ada di atas. Ya, dia kan tidak sebidang. Ini kan bidang 1, ini bidang 2. Lihat ya, dia tidak sebidang atau dia berseberangan. Maka kita namakan isomernya adalah trans. Bisa dipahami? Ya. Jadi
Sekali lagi yang dilihat adalah apa? Adalah molekul yang paling besarnya. Apakah dia berada dalam satu bidang atau dia berada di bidang yang berbeda atau tidak sebidang. Kalau dia sebidang kita sebut dia cis. Kalau dia berbeda bidang, ini kita sebut sebagai trans. Konsepnya diingat dulu, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk cis dan trans, bisa dipahami? Sudah diingat? Ya, oke. Bu Amel tidak mengerti diamnya kalian apa nih? Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, ini analog dengan molekul karbohidrat. Ya, jadi ada tipsnya kalau kita mau melihat apakah dia cis atau trans. Jadi pertama kali yang perlu kalian ingat adalah kalau ini ibarat Bu Amel ingatkan kalian bayangkan uang logam nih. Ya kan? Uang logam itu kan ada sisi atas, ada sisi bawah. Betul nggak? Kalau ngomongin uang logam. Ya kan? Ada sisi atas, ada sisi bawah. Yang kalau dia ngumpulnya misalkan semua di atas atau semua di bawah, maka kita sebut dia sebidang. Ya, tapi kalau misalkan gitu ya, dia ada di atas dan satunya ada di bawah, maka kita sebut dia tidak sebidang. Konsepnya seperti itu. Jadi nanti struktur cincin ini kalian membayangkannya adalah ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau pada alkena kita fokusnya kan tadi pada molekul yang besar, ya. Tapi kalau pada karbohidrat ada aturannya. Ya, kita lihat di sini tipsnya. Ya. Alfa gitu ya. Karbohidrat alfa atau trans gitu ya. Syaratnya adalah ini. OH pada C1 itu berseberangan dengan CH2O pada C6 atau C terakhirnya. Ya, ini bisa C terakhir atau C terakhirnya. Ya, kalau beta atau cis gitu ya, itu adalah yang bagaimana? Kalau OH pada C1 sebidang dengan CH2OH. Fokusnya itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat kalau kayak gini bagaimana caranya? Caranya gampang banget. Kalian nggak usah bingung mana yang C1, mana yang C2. Ya, kalian lihat di sini gitu ya. Kalian lihat mana posisi CH2OH-nya. Ini kan? Ya. CH2OH itu pasti dia atom C terakhir. Ya. CH2OH itu pasti dia terletak di atom yang terakhir, ya. Berarti ini pasti yang C6-nya atau C terakhirnya. Nah, berarti yang pertama yang mana? Kita lihat ya. Yang pertama pasti ada yang di sampingnya. Ya, berarti dia nanti terikat dengan O, kemudian pasti di sini. Nah, kita lihat sekarang. Fokusnya adalah pada C pertama gugus yang mana? H atau OH? OH. OH. Berarti kita lingkarin di sini. Serat. Ya, tokoh utamanya adalah siapa tadi? OH pada C1 dan CH2OH pada atom C yang terakhir. Nah, sekarang Bu Amel tanya, CH2OH-nya dan OH-nya sebidang atau tidak? Tidak. Nah, berarti dia apa? Tidak sebidang gitu ya, tidak sebidang atau dia berseberangan. Ya, berseberangan. Kalau dia berseberangan, maka kategorinya apa? Trans. Oke. Ya. Kategorinya adalah trans atau kita kenalnya sebagai karbohidrat jenis alfa. Alfa. Bisa sampai di sini? Bisa ya. Oke, molekul 2 yuk. Molekul 2. Fokusnya masih sama, cari dulu CH2OH-nya. Yang dia sendiri di ujung yang mana? Ini kan? Kelihatan nggak yang Bu Amel hijauin? Ini CH2OH-nya. Ya, berarti C pertamanya di mana? Ngelipir aja ke sini. Sampingnya, atau kalau ini terakhir, ya kan penomborannya begini, maka yang ini sampingnya yang mana? Yang ini. Seret. Yang difokus adalah OH-nya. Pertanyaan Bu Amel, OH-nya dan CH2OH-nya sebidang atau berseberangan?
Sebidang. Sebidang. Oke, dia sebidang. Ya, kalau dia sebidang maka kita sebutnya apa? Cis. Ya. Atau dia jenis karbohidratnya adalah beta. Beta. Ya, bisa dipahami? Oke, coba Yon, molekul 3. Molekul 3, malah enak nih udah dikasih nomor juga ya. Molekul 3 kita lihat di sini. 6-nya ini jelas ya. Yang kita lihat kan CH2OH ya, Dek ya. CH2OH. Oke, nomor satunya yang ini. Berarti di sini ada yang fokusnya adalah OH-nya. Trans atau cis? Trans. Ya, berarti dia jenis apa? Bisa? Ya. Kita lihat molekul 4. Fokus lagi. Cari dulu CH2OH mana? Oh, ini gampang nih. CH2OH-nya cuma ini doang. Seret. Ya. Kemudian cari OH yang letaknya pada C pertama. Ingat, cari terdekatnya. Dia pasti ada jembatannya. Ketemu O, pasti ini yang pertama. Ya, berarti yang OH-nya yang di sini. Sebidang atau berseberangan? Oke, sebidang. Oke, kalau sebidang berarti namanya apa? Cis. Cis atau dia beta. Berarti jawabannya apa, Dek? 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Ini Bu ambil keliru ya. Berarti ini harusnya 2 dan 4. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sip. Nanti kalau yang masih bingung ini Bu ambil record, bisa kalian putar sendiri ya nanti ya. Oke. Soal ujiannya kayak gini. Nanyain cis, kemudian nanyain D dan L gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada molekul seperti pada gambar di layar kalian. Pertanyaannya, termasuk jenis monosakarida, disakarida, oligosakarida, atau polisakarida? Apa? Kalau monosakarida tuh cirinya gimana sih, Dek? Dia jenis karbohidrat yang bagaimana? Ada satu monomer karbohidrat atau dia hanya terdiri satu molekul monosakarida. Masih ingat ya? Disakarida itu berapa monosakarida? Terdiri dari berapa monosakarida? 2. Ya, jadi dia ada 2 monomer atau 2 monosakarida. Jadi dia kalau monosakarida bergabung dengan monosakarida dia menjadi siapa? Disakarida. Ya. Kalau misalkan dia bergabung antara 2 sampai 10 monosakarida, maka dia adalah oligosakarida. Ya, jadi kalau dia bergabung gitu ya menjadi molekul yang besar dia oligosakarida. Ada juga yang kita kenal sebagai apa? Polisakarida. Ini syaratnya apa? Berarti monosakaridanya berapa? lebih dari 10. Lebih dari 10 monosakarida. Ya. Contohnya banyak sekali, amilum ya 200 sampai 300, monosakaridanya ada banyak sekali. Nah, sekarang diingat kembali. Kalau ada mono tadi ya, monosakarida ketemu dengan monosakarida ya, maka dia pasti apa? Pasti dia akan melepaskan H2O. Jadi dia akan lepas H2O untuk membentuk apa? Disakarida. Nah, pembentukan monosakarida gitu ya, pembentukan disakarida dengan reaksi antara monosakarida dan monosakarida itu terjadi dengan cara apa? Melepaskan air. Nah, ketika molekulnya lepas, ya, molekul airnya lepas, maka dia akan membentuk suatu ikatan. Apa ini nama ikatannya? Yang Bu Amel ingkari. Ikatan antara 2 monosakarida. Itu disebut apa, Dek? Ikatan, bukan ikatan cinta ya, ikatan apa? Depannya G. Ikatan apa, yo? Glikosida. Betul sekali. Namanya adalah ikatan glikosida, ya, atau glikosiklik, apa boleh juga ya.
Jadi namanya adalah glikosida. Nah, perhatikan. Jadi artinya apa? Oh, ikatan glikosida itu terjadi antara monosakarida dengan monosakarida. Jadi kalau ada lagi, nanti ada lagi, semakin banyak ada banyak. Ya. Kalau kayak gitu, molekul ini termasuk apa? Ikatan glikosidanya cuma satu. Dia ada 2 monosakarida. Berarti dia jenisnya adalah Disakarida. paham? Ya. Jadi kalian titeni, oh kalau ini ada ikatan glikosida, pasti dia bukan monosakarida. Ya itu dulu ya. Kalau dia ada ikatan glikosida, maka dia bukan monosakarida. Kalau monosakarida tuh yang kayak gini, cuma satu cincin. Ya, dia tidak terhubung. Kalau dia terhubung dengan ikatan glikosida, ada beberapa kemungkinan, bisa disakarida, bisa oligosakarida, bisa polisakarida. Tergantung dengan apa? Jumlah ininya. Ya, jumlah monosakaridanya. Kebetulan di sini ada 1, kemudian ada 2. Ya, berarti kalau dia 2 masuknya adalah disakarida. Bisa dipahami, Dek? Ya, kalau dia ada berapa yang banyak lagi yang melingkar, ya tinggal dihitung jumlahnya mana. Yang penting kalau dia masuk kriteria ini, gitu ya, maka ya itu adalah bagian dari karbohidrat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Bu Amel lanjut ya. Nah, sekarang Bu Amel mau menjelaskan ulang. Jadi dalam, karena ini kaitannya nanti kalau misalnya kalian bekerja di industri ya, industri untuk produksi jenis gula turunan, ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada gabungan antara glukosa dan fruktosa, ya. Ini dalam rumus sakarosa, ya. Bagaimana caranya kok bisa monomer glukosa kemudian monomer fruktosa menjadi satu, ya. Cirinya adalah seperti ini, ya. Kalian lihat di C pertamanya, dan C terakhir pada fruktosa. Kita lihat di sini. Di sini kan ada OH, kemudian ada HO atau OH juga. Kalau kita lihat, air itu kan terbentuk dari apa, Dek? H plus dan OH minus. Ya, kalau di sini kita lihat, oh berarti kita lihat ini lingkarannya ya, diperhatiin ya. Oh di sini ada OH, kemudian dia mengambil H yang ada di sini. Ya kan? Ya, sehingga nanti OH dan H ketemu pasti dia akan apa? Membentuk H2O. Nah, dia akan membentuk H2O. Berarti ada yang lepas, yaitu lepasnya apa? 1 molekul H2O. Nah, otomatis ini kan si A-nya, si O-nya yang di sini, yang Bu Amel hijauin ya, kelihatan nggak? Nih, yang Bu Amel hijauin, kelihatan ya? Ini ada O, ya. Kemudian di sini ada si atom C di sini ya, dan atom H ya. Maka O-nya akan jadi berikat dengan siapa? Karena ini putus pergi meninggalkan si masing-masing molekul ya, maka nanti O-nya yang akan terikat dengan C-nya sehingga membentuk ini. Ya kan? Ya, jadi cikal bakal terbentuknya ikatan ini itu adalah karena adanya pelepasan H2O. Pelepasan H2O itu kita kenal sebagai apa, Dek? Dehidrasi. Ya. Nah, ketika dia lepas gitu ya membentuk ikatan ini, nah ikatan ini yang kita sebut tadi sebagai apa tadi? Ikatan glikosida. Bisa dipahami? Ya, jadi pembentukan sakarosa dari glukosa dan fruktosa itu terjadi karena reaksi dehidrasi. Ya, reaksi dehidrasinya menyebabkan adanya pembentukan ikatan glikosida sehingga si glukosa dan fruktosa menjadi saling terikat. Nah, yang kita kenal sebagai jenis disakarida lanjutannya yaitu adalah sakarosa. Ya. Kalau ada lagi molekul yang lain dan lain-lain caranya sama. Jadi cara dia bergabung satu dengan yang lain ya seperti puzzle itu gitu ya adalah dengan cara dehidrasi atau dia melepaskan H2O. Ini terjadi secara alamiah. Ada juga yang sintesis juga ya. Jadi nanti kalian bisa aja menggabung-gabungkan dari beberapa jenis karbohidrat. Ya, bisa dipahami, Dek? Kalau sudah, Bu Amel mau clear. Jadi tahu ya, pembentukan molekul yang lebih besar dari karbohidrat itu disebabkan karena reaksi apa namanya? Reaksi dehidrasi atau pelepasan H2O. Oke.
Lanjut. Nomor 7. Perhatikan ini. Pernyataan yang paling benar adalah itu ada amilose, ada amilopektin. Amilose dan amilopektin ini adalah senyawa yang bagaimana, Dek? Monosakarida, disakarida, oligo, atau polisakarida? Kalau lihat dari ininya. Pembahasannya juga sudah ada di video 5 sih. Apa? Ada amilose, ada amilopektin. Lihat ya, dia ada N kali, berarti ada kemungkinan besar dia lebih dari 10 ya. Jadi kalau amilose dan amilopektin gitu ya, dia itu antara 200 sampai 300 monosakarida. Jadi ini hanya potongannya aja. Monosakarida ya. Berarti dia masuk kategori apa? Polisakarida. Polisakarida. Ya, masuk ke polisakarida. Oke, kita lihat di sini. Amilose dan amilopektin bukan golongan sakarida. Betul atau tidak? Betul. Bukan golongan sakarida. Tadi katanya polisakarida. Salah. Salah ya. Sakarida itu nama lain dari karbohidrat. Ya, karena dia 200 sampai 300 monomer monosakarida, dia masuknya kategori polisakarida. Ya, otomatis jawaban A ini salah karena dia adalah polisakarida. Oke. Perhatikan strukturnya. Amilose berstruktur bercabang, gitu ya. Sedangkan amilopektin struktur lurus. Benar atau salah? Salah. Salah. Ya. Kalau amilose yang mana? Dia yang lurus toh, yang tidak bercabang toh? Ya. Iya. Ya kan dia lurus ya. Tapi perhatikan kalau yang amilopektin, ini toh, ini lurusnya. Ya, kemudian di sini dia nyabang. Kelihatan, Dek? Ya, berarti amilose bercabang ini salah, harusnya dia lurus. Amilopektin berarti yang bercabang. Ya, lambang P juga salah. Oke, sekarang kita ngomongin soal kelarutan. Apa ngomongin analogi? Oke. Amilose dan amilopektin itu adalah penyusun pati. Ya. Jadi mungkin kalian bisa saja menjelaskan ada banyak sekali jenis pati gitu ya. Ada ya pati yang kalian tambahkan dengan air saja itu bisa larut. Air biasa. Ada yang harus dengan air panas, baru dia larut. Contohnya amilum ya, kanji itu pakai air panas dia baru larut, itu pun dia mungkin tidak larut sempurna ya. Komponen pati itu tersusun dari amilose dan amilopektin. Nah, ini kaitannya sama pangan ya. Kalau gitu ya, kita lihat ya. Sifat larut dan sifat sukar larut atau tak larut gitu ya. Tak larut dari suatu pati itu ditentukan dari perbandingan amilose dan amilopektinnya. Kalau dia rantainya lurus, maka dia akan cenderung mudah larut. Ya. Sedangkan kalau dia rantainya bercabang, ini kayak benang kusut ya. Jadi kan dia kan aslinya begini nih. Ada banyak sekali ya bercabang-cabang ya. Maka apa? Maka dia kategorinya adalah sukar larut, sukar atau tidak larut. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ingat ya, kalau ngomongin larut gitu ya dalam air kan pasti ada H2O. Ya kan? Ada H2O. Kalau gambarin struktur H2O kan seperti ini. Ya, otomatis apa? Oh, tadi kalau ada H ketemu dengan OH pasti dia akan berikatan atau paling enggak dia membentuk ikatan hidrogen. Ya, menyebabkan dia bisa menjadi larut. Nah, kalau dia lurus, situs OH-nya itu kan terbuka. Ya enggak? Kalau lurus kan dia terbuka ya, artinya tidak tertutupi oleh yang lain. Sehingga apa? Sehingga dia akan mudah membentuk ikatan hidrogen dengan molekul-molekul H2O yang ada di sekitarnya. Nah, karena dia mudah gitu ya, karena dia aksesnya cepat ya, jadi karena dia butuhnya seperti itu kan ya, dia aksesnya cepat, maka dia apa? Dia akan cepat larut atau dia mudah larut. Ya.
Sementara kalian bayangkan gitu ya, bayangkan untuk amilopektin yang strukturnya gitu ya bercabang-cabang. Ya, artinya apa? Oh, artinya kalau dia bercabang-cabang kan dia lebih rengket. Ya, lebih rengket. Artinya apa? Oh, berarti ada situs-situs misalkan yang di sini ya, yang dia tertutupi oleh si molekul dirinya sendiri alias lebih ruwet gitu ya. Sehingga apa? Sehingga H2O-nya akan sulit menembus ke dalam. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi sukar larut. Paham konsepnya? Jadi kaitannya adalah seberapa bisa si H2O mengakses dari struktur karbohidrat tersebut. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kalian punya amilopektin, apakah benar amilopektin sukar larut dalam air dingin? Benar. Benar. Benar, ya, karena dia strukturnya ruwet ya, otomatis akses H2O-nya menjadi sulit. Nah, oke, sekarang kita lihat D menjadi salah karena apa? Pati yang kandungan amilopektinnya lebih sedikit dibandingkan dengan amilosenya, dia sukar larut dalam air dingin. Salahnya di mana? Sukar larut dalam air dingin. Sukar larut. Ingat kalau amilopektinnya lebih sedikit berarti kan amilosenya lebih banyak, ya. Padahal amilose tadi yang bagaimana? Yang strukturnya dia lurus, ya. Kalau strukturnya lurus berarti kan penghalangnya sedikit. Akibatnya apa? H2O bisa akses lebih baik ya ke situs-situs OH-nya sehingga apa? Dia mudah larut, ya. Jadi singkat cerita kalau amilosenya lebih banyak dia mudah larut. Ya, tapi kalau amilopektinnya yang lebih banyak maka dia sukar larut. Berarti ini harusnya dia mudah larut. Bisa dipahami deh untuk kelarutan polisakarida? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Soalnya paling kayak gitu ya pasti. Oke, sekarang kita tiba di ini tadi udah ya. Kita tiba di rangkuman. Ya, Bambang akan rangkum singkat ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang karbohidrat. Ya. Karbohidrat itu cirinya pasti dia banyak mengandung gugus OH, ada gugus aldehid atau dia ada gugus ketonnya. Ya. Kalau dia mengandung gugus aldehid, ya, maka dia namanya adalah apa, Dek? Aldosa. Ya, tapi kalau dia mengandung gugusnya adalah gugus keton seperti ini, ya, maka dia kategorinya adalah ketosa. Ya. Terus berdasarkan jumlah atom C, kalau kita ngomongin jumlah atom C, kalau ada 3 atom C, maka nama karbohidratnya adalah triosa. Kalau 4C, tetrosa. Ya. Kalau 5C, pentosa. Ya. 6C itu ada heksosa dan seterusnya. Ya, ini berdasarkan jumlah atom. Nanti tinggal kalian gabungkan saja kalau dia minta namanya adalah penggabungannya. Ya. Kemudian kalian juga sudah belajar tentang ada D glukosa dan ada D karbohidrat dan ada L karbohidrat. Kapan dia D? Jika OH-nya OH-nya di sebelah ya, L-nya kalau OH-nya di kiri. Ya, caranya apa? Kalian cari C kiral yang paling jauh dari gugus fungsionalnya. Ya, jadi dari gugus aldehid atau ketonnya. Ya, jadi cari C kiral. C kiral itu yang bagaimana? Semacam berbeda. Oke, semuanya beda. Jadi harus R1 tidak boleh sama dengan R2, tidak boleh sama dengan R3, tidak boleh sama dengan R4. Ya. Oke, kemudian di karbohidrat kita mengenal juga ada alfa, ada beta. Alfa itu kalau dia apa?
Trans. Oke, alfa itu kalau dia trans, beta itu kalau dia cis. Yang dilihat trans dan cisnya yang bagaimana? Kalau trans berarti OH C1-nya itu bagaimana? Berseberangan, ya, berseberangan dengan CH2OH pada C terakhir. Ya, bisa C5 atau bisa C6-nya. Bisa dipahami? Ya. Kemudian kalau cis berarti apa? Sebidang. Jadi caranya aturan mainnya masih sama. Carilah nanti CH2OH-nya. Dia terikat di mana? Ya. Kemudian kalian lihat, ya, terdekatnya kemana? Ini ada O. Biasanya seperti ini ya. Ya, pasti ada O. O berarti pasti OH yang terletak di samping O ini adalah yang C1-nya. Ini C terakhirnya, ini adalah C pertama. Tinggal lihat OH-nya di atas atau OH-nya di bawah. Jelas, Dek? Ya. Terus tadi ada penyusun, ada pati, ya, ada amilose dan ada amilopektin. Ya, amilose yang bagaimana? Yang rantai lurus. Ya, amilopektin yang bercabang. Yang larut air yang mana? Amilose. Ini dia larut, ya. Sedangkan yang ini dia sukar. Jadi kalau ada pati, ya, mau dilihat apakah dia kategori larut atau sukar larut, kalian lihat dengan perbandingan amilosenya terhadap amilopektinnya. Kalau amilopektinnya lebih banyak, maka patinya mudah atau sukar larut? Sukar larut. Ya, kalau nanti ketemu patinya, nanti main di dapur deh, coba ya. Kalau misalnya lagi ngelarutin gitu ya, oh ternyata dia lebih mudah larut, berarti dia amilosenya lebih banyak. Jelas, Dek? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Belum ada. Oke, kalau gitu satu pertanyaan lagi dari Bu Amel. Sudahkah kuliahnya diakhiri? Sudah boleh? Sudah boleh. Oke, Boleh, Bu. Boleh. Oke. Jadi itu ya tadi gambaran untuk karbohidrat. Jadi karbohidrat penjelasannya bisa kalian tonton lagi. Ini Bu Amel bantu recordkan dan Bu Amel bantu uploadkan untuk kalian belajar ulang seandainya tertinggal karena sinyal gitu ya. Jadi soalnya untuk karbohidrat itu mungkin ada 5 deh. Ya, dari Bu Amel pilihan ganda. Nanti kita lihat tipe soalnya lebih kurang seperti itu. Ya, adalah ditambah sedikit-sedikit dari teori yang sudah kalian pelajari dari video. Oke, sekian dari Bu Amel. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.